Alhamdulillah pagi ini kita sudah hadir semua di sini. Insya Allah hari ini kita akan kembali ya seperti yang sudah sebelumnya Yayasan Peduli Al-Fariski gelar, yaitu Zoom Webinar 3-in-1. Itu jadi hari ini kita akan melaksanakan Zoom sebanyak 3 sesi dan hari ini jam 9. Maaf sebentar ya. Pagi ini adalah sesi 1 dari jam 9 hingga maksimal 11.30 kita ada diskusi dan pemaparan dari tim ahli, tim pakar Satgas Vaksinasi COVID. Insya Allah dengan Profesor Hindra atau akrab dengan disapa oleh Profesor Hingki. Assalamualaikum Prof. Ya, alhamdulillah sehat Prof. Alhamdulillah, terima kasih telah diundang. Ya, baik Prof. Apa suara saya? Apa suara saya sama videonya jelas ya? Dah, jelas ya. Jelas Prof ya. Namun maaf saya jam 10 harus ada itu pengukuhan guru besar FKUI ya. Oh, iya, tidak apa-apa Prof ya. Nanti akan saya sampaikan kepada para peserta. Ya, makasih. Ya. Alhamdulillah Profesor Hindra atau Profesor Hingki boleh panggil yang mana nih, Prof? Yang gampang aja. Oh, yang gampang aja. Profesor Hindra aja nih. Oke. Hindra sudah ada di sini bersama kita. Dan di sini teman-teman pengurus Yayasan Peduli Al-Fariski beserta teman-teman yang merupakan partisipan dari acara Zoominar sesi 1 ini. Kita alhamdulillah sudah ada di sini ya. Saya cek dulu ini ya. Silahkan ketik teman-teman nih dari daerah mana aja biar bisa tahu. Nih udah banyak gak nih yang gabung. Silakan. Di sini ada Bu Lia, Bu Dewi, kemudian ada Bu Detira. Oh, ada Pacitan juga nih, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Nur Salam. Kemudian ada Pak Slamet, Jakarta, Mbak Rike, Pak Taufik. Alhamdulillah ini terus bertambah ya. Sebentar, mungkin ini sambil kita dari adminnya masukkan teman-teman yang masih menunggu di waiting room. Oke, baik. Saya perkenalkan dulu ya pertama-tama tentang apa sih Yayasan Peduli Al-Fariski. Jadi Yayasan Peduli Al-Fariski itu adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus kepada pendampingan korban dari vaksinasi seperti itu. Jadi ada 3 core yang menjadi concern kami, yaitu 1 sosial, kemudian 2 edukasi, yang 3 adalah kesehatan. Nah, untuk teman-teman di sini medianya YPAF, yaitu Yayasan Peduli Al-Fariski berupa fanpage, kemudian ada di Instagram itu Pejuang KIPI, silakan dicek @a itu kemudian Pejuang KIPI. Nah, nanti di situ kemudian ada juga YouTube-nya. Jadi insya Allah hari ini kita live ya di YouTube. Sama itu namanya juga Yayasan Peduli Al-Fariski. Mungkin bisa sambil dicek sudah ada belum? Saya juga sambil ngecek nih ya. Alhamdulillah nih dari Depok sudah hadir Bu Dewi, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kami harapkan adalah kalau bisa sih bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia aja. Jadi semua bisa mendapatkan informasi yang berimbang dan benar gitu. Nah, hari ini pagi ini kita akan menghadirkan juga 3 orang korban terduga yang mengalami kejadian ikutan pasca vaksinasi. Di sini ada 2 orang, mohon maaf diralat ada 2 orang. Insya Allah nanti untuk rundown-nya adalah yang pertama nanti akan kami hadirkan, beliau ini sudah hadir bersama kita, ada Pak Taufik, kemudian satu lagi masih konfirmasi ya, perwakilan dari Pak Trio, almarhum Trio, baru 2 orang insya Allah. Nanti kita akan mencoba mendengarkan bagaimana kronologi berikut pelaporan-pelaporan atau investigasi yang mungkin sudah mereka lakukan dan alami. Kemudian nanti akan ada pemaparan juga materi dari Profesor Hindra selaku tim pakar Satgas COVID.
Baik. Ya, bagi yang belum berdonasi, mungkin nanti bisa silahkan salurkan donasi terbaiknya kepada Yayasan Peduli Al-Fariski di Bank BRI dengan nomor rekening 307-801-0355-8531 ya. Kalau yang belum bergabung di grup, silahkan bergabung dulu di grup, nanti di situ akan ada informasi baik link maupun seputar informasi terkait Zoominar yang akan diadakan. Nanti kita ke depannya, dalam waktu dekat ini akan ada kembali Zoominar yang akan menghadirkan perwakilan dari Dignas, karena sesuai dengan isu yang sedang berkembang seperti itu. Baik. Oh, alhamdulillah, Surabaya sudah hadir Pak Hadi. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, ini banyak ya. Masih kita menunggu. Baik, sebentar. Saya paparkan dulu ya. Di sini ada CV dari Profesor Hindra, akan kami saya tampilkan sebentar lagi. Baik, akan saya bacakan dulu ya, karena ternyata akun saya yang di HP belum masuk nih. Baik, akan saya bacakan profil singkat dari Profesor Hindra. Ya, nama lengkap beliau berikut gelarnya adalah Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, SPAK, MTrop, PAED. Ya, beliau adalah guru besar dari Departemen IK FKUI RSCM. Pendidikannya adalah tahun 1980. Beliau adalah dokter umum di kemudian di FK Unpad mengajar ya Pak. FK Unpad Bandung, kemudian tahun 92 beliau adalah dokter spesialis anak dari FKUI. Oh, mau ini ya Pak. Oh iya, sekolah di dokter spesialis anak ya. Oh iya. Dokter umumnya Unpad, dokter anaknya UI. Oh iya. Menjalani kedokteran umum di FK Unpad, kemudian 92 di kedokteran spesialis anak FKUI, ya. 95 Master of Tropical Pediatrics, School of Tropical Medicine di Liverpool University, Inggris. Kemudian tahun 2002 beliau adalah konsultan penyakit infeksi dan pediatri tropis yang juga sebagai kolegium IDAI. Kemudian tahun 2012 beliau adalah dokter dalam bidang ilmu kedokteran FKUI. Pekerjaan beliau sekarang adalah dokter spesialis anak dan konsultan di divisi infeksi pediatrik tropis Departemen IK FKUI. Kemudian organisasinya Masya Allah ini banyak banget ya Prof. Nanti kami akan tampilkan, ini saya bacakan yang terakhir ya. Sekarang beliau mulai dari 2020 adalah anggota tim pakar Satgas COVID-19 dan juga di BNPB dan juga ada aktif di Persi dan PBID sekaligus sebagai tim advokasi vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita untuk menjadi narasumber sebagai salah satu informan di kita di sini ya, insya Allah, supaya agar kita semua lebih memahami apa yang menjadi konsen dari tim pakar dari Satgas COVID-19. Baik, sambil menunggu dari dua orang yang akan kami tampilkan, silakan bagi
Profesor Hindra untuk memaparkan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Vita, moderator, yang terhormat pengurus Yayasan Peduli Al-Fariski, saya merasa terhormat sudah bisa diundang tatap muka secara langsung meskipun melalui layar ya. Kita memang dalam era pandemi ini harus agak prihatin. Mudah-mudahan nanti kalau udah lewat kita bisa tatap muka secara langsung. Dan saya sangat apresiasi karena antusiasi masyarakat terhadap program imunisasi ini sangat tinggi, dan juga yayasan menaruh perhatian ya. Saya ngelihat bidangnya sosial, edukasi, dan kesehatan. Saya kira ini bidang yang memang ditunggu oleh masyarakat ya, karena masih ada keraguan atau belum paham ya mengenai imunisasi, termasuk kejadian ikutan masa imunisasi, dan yayasan mempunyai misi untuk memberikan advokasi ya tentang kejadian ikutan pas imunisasi dan juga edukasi. Mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran ya secara umum, mudah-mudahan menambah pemantapan juga pengetahuan teman-teman baik di yayasan maupun di teman-teman yang hadir ya kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini bukan menambah kebingungan tapi malah menambah keyakinan kita ya bahwa vaksin ini aman ya, karena kita lihat datanya sekarang berbeda banget dengan data waktu kita bulan Juli ya. Tentu itu masa kita pungkiri bahwa tidak ada peranan imunisasi. Saya berupaya untuk share screen sebentar ya. Saya berupaya untuk share screen. Di desktop. Oke, sebentar. Saya akan ini dulu. Saya akan save dulu di desktop. Kemudian kalau saya share, ini gimana ya? Kok nggak ada di sini? Maaf. Kalau saya share stop, coba saya share. Wah, ada ya? Bisa terlihat, Ibu moderator? Slide saya? Alhamdulillah. Ya. Baik ya. Baik, jadi teman-teman tentu ada pendahuluannya tentang kita lebih mencoba mendalami tentang kejadian ikutan imunisasi, kemudian data-data KIPI-nya di Indonesia, lalu upaya kami Komnas KIPI dalam pemantauan dan penanggulangannya, serta tentunya diakhiri dengan kesimpulan. Teman-teman yang terhormat, bahwa keamanan vaksin itu bukan hanya komitmen daripada Yayasan Al-Fariski ya, tapi komitmen global ya. Jadi udah dari tahun 2011 ya, jadi bahwasanya Global Vaccine Safety Initiative itu sudah ada. Jadi kita ini bareng sedunia ya. Ya, saya terima kasih Al-Fariski juga berperan dalam penanggulangan atau penata laksana kejadian tanpa imunisasi ini, karena kita sama-sama sedunia. Di Jogja, di Jakarta, di Indonesia, di dunia, semua sepakat bahwa vaksin ini harus aman. Udah dari mulai 2011. Ada blueprint-nya, Global Vaccine Safety Blueprint. Tinggal diunduh teman-teman ya, dari Google, ketik Global Vaccine Safety Blueprint, keluar, print out, dibaca ya. Nah, ini dikeluarkan oleh WHO. WHO itu organisasi, bukan punya negara, bukan punya dokter, tapi kumpulan para profesional yang kompetensinya terkait sama vaksinologi. Jadi ini kesepakatan bareng, kesepakatan sedunia ya, bukan kesepakatan Indonesia, tapi kesepakatan dunia. Jadi ini semua panduannya ada tentang kejadian ikutan pasca imunisasi ini ya, tertulis, mudah diakses. Dan tadi saya diperkenalkan sebagai Ketua Komnas KIPI, jadi Komnas juga tingkat nasional ada komite globalnya. Komite Global Keamanan Vaksin ini ya pusatnya di WHO, di kantor pusat WHO di Geneva, dan mengadakan sidang setahun sekali.
ya, kami terakhir menghadiri sidang di Jenewa itu tahun 2019, udah itu pandemi. Jadi 2020 kita sidangnya secara online, tahun ini malah belum ya. Jadi ini semua kita, tiap negara mempunyai Komnas ya, dan di tingkat dunia ada komite global. Jadi keamanan vaksin merupakan perhatian semua orang, semua masyarakat, semua negara. Jadi untuk itu di Indonesia jadi tentu saja harus dipanuti ya, diberi dipakai sebagai arahan dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan imunisasi, termasuk tentang kejadian ikutan pas imunisasi. Jadi kita tentunya mulai dari definisi. Definisinya 3 kata kunci. Nomor 1, kejadian medik. Nomor 2, setelah imunisasi. Nomor 3, diduga berhubungan imunisasi. Kan setelah kejadian imunisasi bisa apa aja ya, bisa demam, bisa dengue, bisa hipertensi, bisa ya. Jadi kejadian itu mungkin ya, mungkin tidak. Ya, jadi kejadian tanpa imunisasi dapat berupa gejala, dapat berupa tanda, bisa juga berupa hasil lab, atau juga berupa penyakit. Jadi kejadian tanpa imunisasi itu memang bisa disebabkan oleh komponen vaksin. Kalau kita punya anak ya, ingat, atau kita waktu divaksinasi, misalnya ini ilustrasi aja, DPT, suka ada demam setelah disuntik. Nah itu memang ada komponen vaksinnya. Kemudian ada juga yang diakibatkan oleh cacat produk, misalnya vaksin rotavirus generasi pertama, sekarang udah generasi rotavirus yang kedua, yang nggak ada kejadian tanpa imunisasi, yang dulu dikaitkan adalah invaginasi ya, pada usus. Kemudian yang bisa terjadi juga karena kekeliruan prosedur, mestinya disuntik di otot, cuma disuntik di bawah kulit ya, harusnya disuntik vaksin, nggak disuntik, kosong vaksinnya ya. Jadi itu bisa terjadi, atau tidak steril ya, jadi ada infeksi misalnya di tempat suntikan ya. Yang banyak juga reaksi yang berhubungan dengan kecemasan karena takut, belum divaksin udah jerit-jerit, udah divaksin terus pucat ya, kemudian kerasa lemes ya, itu juga cukup menonjol nih pada vaksin COVID ini. Tapi yang terbanyak adalah koinsiden ya. Jadi semua dikaitkan dengan vaksin ya, mau apapun yang terjadi selalu dikaitkan dengan vaksin ya. Apalagi sekarang kita udah 150 juta orang divaksinasi pertama, 100 juta divaksinasi kedua. Jadi 250 juta divaksin disuntikan, jadi semua orang yang sakit pasti ada riwayat vaksin, dan semuanya dikaitkan dengan vaksin ya. Begitu. Jadi untuk itu, kan tadi KIPI itu diduga berhubungan imunisasi, diperlukan kajian independen ya. Jadi perlu dikaji ya oleh tim yang tidak memihak tentunya ya. Karena harus dilihat benar nggak nih kejadian ikutan pas imunisasi yang terjadi terkait dengan imunisasi yang diberikan. Karena itu dibentuklah komite ini ya. Jadi ada komite tingkat nasional, tentunya SK-nya dari Menteri Kesehatan ya, kami ini ya, dari institusi pendidikan, dari pusat penelitian ya, dari organisasi profesi, dan karena luasnya daerah jadi kita punya juga Komda di 34 provinsi termasuk di Jogja. Ya, aktif sekali ya. Mereka juga komite independen dari organisasi profesi, dari institusi pendidikan, dari institusi penelitian ya. SK-nya tentunya dari gubernur atau pimpinan daerah. Nah, ini dari kami, misalnya saya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada yang dari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, ada yang dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, ada dari Persatuan Hematologi Transfusi Darah Indonesia, ada dari Perhimpunan Alergi Imunologi, ada Perkumpulan Hukum Kedokteran ya, dari Ikatan Sarjana Farmasi ya, semuanya yang memang terkait dengan imunisasi yang duduk dalam Komnas ya. Dan juga biasanya Komda pun hampir tidak berbeda. Jadi kami sebetulnya tugas pokoknya nomor 1 adalah mengkaji berdasarkan data yang ada hubungan atau enggak. Kalau hubungan atau ada terkait vaksin, itu disebut dengan konsisten. Namun kadang ditemui atau sering ditemui ini memang bisa disebabkan oleh vaksin, tapi juga dia punya penyakit.
Nah, itu kita klasifikasikan sebagai indeterminate. Atau bukti menunjukkan bahwa ini memang disebabkan oleh penyakit yang lain, bukan gara-gara vaksin. Itu namanya inkonsisten atau koinsiden atau tidak terkait dengan vaksin. Namun kadang juga ditemukan nggak cukup buktinya, ya kadang langsung meninggal, ya susah itu kalau menentukannya ya. Jadi data-data kan harus berdasarkan data laboratorium, ya tentunya dari ronsen, dari EKG, dari CT scan, dari pemeriksaan darah, ya. Nah, selain faktor-faktor lainnya, ini tugas pokok kami sebetulnya. Tugas Komnas itu sampai di sini aja. Ada keterkaitan atau enggak, kemudian kami berikan kepada Menkes. Selanjutnya dikerjakan oleh program tentunya ya. Jadi gimana kalau ada KIPI serius terutama ya? Ya harus dilaporin. Yang ngelapor biasanya dari puskesmas ya. Masyarakat juga bisa ngelapor, kemudian dilaporkan ke puskesmas untuk segera dikirim dan diinvestigasi dahulu, terlebih dahulu oleh puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan provinsi, kemudian dikaji oleh Komda KIPI, kemudian kita audit bersama oleh Komnas. Ya. Jadi untuk melakukan kajian kausalitas ada 5 faktor yang harus memenuhi syarat. Ya, itu spesifik ya. Jadi memang kejadian ini yang terjadi adalah tidak ada penyakit lain atau tidak ada kejadian lain yang bisa menerangkan kecuali gara-gara vaksin. Dan yang lebih penting adalah hubungan waktu. Karena ada kejadian yang memang ada yang sehari setelahnya, ada yang seminggu setelahnya, ada yang sebulan setelahnya, ada yang 6 bulan setelahnya. Nah itu kita harus pilah-pilah dan kita lihat data-data uji klinik yang dilakukan oleh produsen. Dan juga ada masuk akal secara biologi, misalnya kaki yang bengkak kanan padahal disuntiknya kiri. Nah itu kan nggak mungkin ya. Jadi itu kita perhitung, kita kaji. Kemudian harus konsisten. Misalnya kalau ada satu kejadian di kota Jogja, nah harusnya ada juga di Surabaya, ada juga di Medan, ada juga di Wamena gitu ya kira-kira ya. Terus adanya yang terakhir yang kita kaji adalah hubungan erat. Ya, jadi ini memang apa tuh biological atau ini memang masuk akal atau enggak ya? Kadang-kadang kan kita menemui keadaan ya ini sih kayaknya nggak mungkin gitu ya, gitu. Berikutnya adalah KIPI. KIPI itu ada yang serius. Serius itu yang memang sampai dirawat ya, menimbulkan kecacatan, mengancam jiwa, kematian atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Kalau yang lain yang non serius itu biasanya terkait dengan vaksin. Tapi tidak menimbulkan masalah yang serius pada kesehatan seseorang. Jadi gimana data KIPI di Indonesia? Nah, kita lihat dulu data COVID ya. Data COVID di dunia ini saya ambil tanggal 12 Januari nih. Kasus baru itu 3,6 juta, mereka di dunia itu kasus hariannya 2,7 juta. Gimana di Indonesia? Alhamdulillah. Ya. Tanggal 12 Januari 2022 kasus baru 646, rata-rata 566. Bandingan data dunia pada hari yang sama tanggal 12 Januari 2002 kita jauh di bawah data kasus baru dunia. Ya, dan kita bisa bandingkan nih, yang ini kan data 12 Januari ya. Ini data 12 Januari. Ini data waktu Juli itu habis Lebaran. Ya kan? Ini alhamdulillah nih, kita dari bulan ke bulan, hari ke hari, minggu ke minggu sampai di titik ini. Kebayangkan waktu bulan Juli ngantri di IGD, nggak dapat tempat, nggak dapat oksigen, nggak dapat ICU, cari tempat susah. Ya, sekarang IGD kosong, ya, ICU juga kosong atau terbatas pasien, bisa dihitung sama jari. Ya, ini saya kira kita harus secara objektif menilai, ya. Meskipun ya pastilah 3M, 3T itu memegang peranan, tapi pasti ada peranan imunisasi di sini karena cakupan imunisasi pada waktu itu berbeda dengan cakupan imunisasi sekarang. Jadi di Indonesia kemarin itu yang udah divaksin itu untuk vaksinasi pertama 173 juta. Untuk vaksinasi kedua 118 juta. Bahkan udah ada yang vaksinasi ketiga tenaga kesehatan 1,3 juta. Sasaran kita 208 juta. Ya, kemudian beberapa provinsi
masih menunjukkan angka-angka tertinggi, tapi nggak ada nih di Jogja di sini ya. Jadi ini angka-angka ini mungkin mudah-mudahan makin menurun ya. Jadi kalau kita lihat ada 292 juta dosis yang sudah disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Yang vaksinasi lengkap sudah sekitar 120 juta. Ya, 120 juta kira-kira yang sudah divaksin di Indonesia dari sejak kita masukkan imunisasi program nasional ya. Sekarang apa yang dilakukan Komnas KIPI? Tentunya kita menerima laporan-laporan ya. Jadi vaksin-vaksin kita itu yang disuntikan di Indonesia itu jumlahnya memang dahsyat ya. Sinovac dosis pertama 111 juta, AstraZeneca 22 juta, Sinovac 8,32 juta yang Bio Farma ya. Sinopharm 1,8 juta, Moderna hampir 4 juta, Pfizer hampir 18 juta. Vaksinasi kedua, dosis kedua, Sinovac 83 juta, AstraZeneca 12 juta, CoronaVac hampir 6 juta, Sinopharm hampir 1,5 juta, Moderna 2,5 juta, Pfizer 10 juta dosis. Yang dosis 3 Sinovac 17.000, AstraZeneca 1.000, Sinovac 950, Sinopharm 91, Moderna 1,2 juta, kan ini tenaga kesehatan ya. Jadi kita tuh dahsyat banget memberikan ini, kita nomor 5 di dunia yang memberi jumlah vaksin yang diberikan kepada masyarakat ya di dunia ya. Jadi tadi telah saya sampaikan ya. Jadi gimana sekarang angka KIPI kita Indonesia? Nah, ini KIPI rate ya. KIPI rate ini ya kesepakatan global ya, kesepakatan dunia dari WHO. Berapa KIPI rate kita per 1 juta dosis? Kan dosis kita luar biasa tuh tadi ratusan juta ya, puluhan juta atau jutaan. Yang Sinovac itu untuk KIPI yang serius tadi 0,02%. Untuk AstraZeneca 0,01%. Untuk Sinopharm 0,01%. Untuk Moderna 0,02%. Pfizer 0,01%. Untuk yang KIPI non serius, Sinovac 0,45%, AstraZeneca 0,88%, Sinopharm 0,8%, Moderna 4,3%, Pfizer 0,03%. Ya, jadi ini KIPI itu per 1 juta dosis, ya, per 1 juta dosis. Baik yang serius maupun non serius. Jadi ini angka-angkanya sangat rendah ya, jadi dibandingkan dengan negara-negara lain, dibandingkan dengan juga uji klinis yang dilaporkan oleh produsen. Ya, terus gimana golongan usia yang mengalami KIPI? Kan katanya anak-anak banyak, yang enggak nih kalau lihat data yang Sinovac yang banyak ya yang dewasa muda, memang mereka yang golongan yang banyak ya. AstraZeneca juga ya anak-anak jarang tuh ya. Sinovac belum diberikan pada anak-anak ya, Moderna belum diberikan pada anak-anak, Pfizer pada ya. Jadi tidak benar kalau menyampaikan anak lebih banyak gitu ya. Data yang di kami ya begini datanya ya. Nah, yang KIPI serius tuh gimana klasifikasinya tadi seperti saya. Kebanyakan nggak terkait. Ya, kebanyakan nggak terkait, yang terbanyak. Yang berikutnya adalah itu rasa takut, kemudian ada sih reaksi vaksin, ya. Tapi ada juga datanya kurang atau kita nggak bisa menentukan, tapi nggak ada kekeliruan prosedur so far. Jadi apa yang KIPI yang reaksi vaksin itu betul, nyeri tempat suntikan, sakit kepala, ya, mual muntah, pusing, lemes, ngantuk, pegel lokal, nyeri otot, demam, bengkak, batuk, gatal, ya, menggigil, diare ya. Ini memang ada 23.240 laporan yang masuk ya. Kemudian jadi gimana kami melakukan upaya-upayanya? Nah, jadi kami itu mengadakan tadi laporan dari Komda, kita audit bersama, kemudian kita lakukan berpuluh kali nih, kita lakukan dari bulan Januari kita melakukan audit itu 66 kali, melalui ada hikmahnya juga sih COVID nih ya, jadi kita bisa melakukan secara Zoom ya. Januari 2 kali, Februari 7 kali, hampir ini provinsi-provinsinya ya. Tiap bulan kita melakukan ini ke provinsi-provinsi ini audit ya, mereka menginvestigasi, melapor, kemudian kita audit bersama ya. Ya, hari ini bulan ini aja kita udah 4 kali ini ya, Jatim 2 kali, Papua Barat
Ini bulan yang lalu ya, gitu. Jadi kita lakukan sudah 66 kali ini dalam setahun ini. Terus selain tadi ya kita menerima laporan, kita juga melakukan surveillance secara aktif di 14 rumah sakit provinsi, akan berlangsung selama setahun ya. Dari bulan Januari kami udah lakukan ya. Kemudian kita assessment rumah sakitnya, kemudian kita melakukan sosialisasi, sekarang sedang mengadakan pertemuan, mengumpulkan data ya, kemudian selama pelaksanaan juga kita monef. Nah, datanya akan selesai kira-kira bulan Mei ya, Mei. Kemudian ini juga panduan dari WHO, kita melihat kejadian-kejadian yang mungkin kita harus berikan perhatian khusus, apakah terkait atau enggak, ya, ada listnya. Kemudian vaksinator kan harus dilatih. Kami juga ikut melatih vaksinator ini. Para vaksinator kami bertindak sebagai fasilitator, ikut dengan Balai Pendidikan Kesehatan, dengan Satgas Covid, ya, dengan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan webinar, ya, di seluruh provinsi dan ibu kota ini kami lakukan. Ada catatannya nih, ya, berpuluh kali, beratus kali. Dan apalagi yang kami lakukan, akhirnya ya ini tadi surveillance, ya, juga post marketing surveillance. Jadi vaksin-vaksin yang sudah diberikan kepada tenaga kesehatan kemarin kita lakukan surveillance, ya, yang telah diberikan ke masyarakat kita lakukan surveillance, ya. Kemudian tentunya organisasi kami mesti ada laporan, ya, kita rapat bersama. Lalu pembicara-pembicara di media, ya, di TV, di radio, di medsos, di KPCPEN, di blogger, ya, buat video edukasi bersama Promkes dengan Kompas TV setiap Senin. Kemudian koordinasi rapat dengan Menkes dan Wamen beberapa kali, rapat dengan DPR. Ini sebetulnya rapat dengan DPR dua kali nih kami Komnas, ya. Rapat dengan Ombudsman, rapat dengan BPK, satu kali juga dengan BPKP kalau nggak saya salah. Kita juga diaudit. Ya, penata laksana juga kami diaudit oleh BPK, dan satu lagi saya lupa apa BPKP atau namanya, saya maaf agak lupa. Kemudian narasumber yang banyak, ya, juga mau Adinkes, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit daerah, kesehatan masyarakat, ya, kemudian bersama UNICEF, ya, kemudian kami mengadakan dengan gotong royong, dengan WHO, malah kami diundang oleh WHO juga nih untuk presentasi data Komnas, data KIPI nasional. Kita dibuat contoh lah, acuan oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya, ya, karena waktu itu Southeast Asia Regional Office yang undang kami, ya. Kemudian kami juga dilatih, ya. Kemudian ini bulan Mei ini ke universitas swasta, ke BCA, ya, ke YARSI, ya, ini kami lakukan kegiatan-kegiatan menjadi narasumber, ya. Kemudian kita juga nyusun kurikulum, ya, nyusun modul, ya, webinar dengan BKKBN, bulan September ke PMI, ya, ke Aceh, bulan November dengan KPCPEN, dengan Pfizer, bulan Agustus dengan Fasiankes swasta, dengan rumah sakit swasta, bulan Oktober pelatihan dengan Badan POM, ya, dengan Kaltim, ya, bikin TOT, ya. Ya, ini ilustrasi narasumber, ya, di televisi swasta, di TV, di Instagram kemarin, ya, memberikan advokasi, edukasi kepada masyarakat, ya, mengenai keamanan vaksin. Jadi secara singkat sebetulnya kita memantapkan sistem pencatatan dan pelaporan supaya kita bisa kaji apakah ini memang berhubungan atau kebetulan, ya, atau ada penyebab lain, sehingga dampak negatif dari imunisasi ini dapat kita lakukan dengan segera sesuai dengan masalah yang timbul dan masyarakat menjadi percaya dan aman, ya, tidak gelisah. Jadi teman-teman, KIPI itu memang merupakan reaksi alamiah. Ada benda asing yang masukkan ke tubuh, tubuh mengadakan reaksi, tentunya reaksi bisa terjadi di tempat suntikan, kemudian bisa juga gejala umum, jarang sekali bersifat serius, ya. Jadi data yang masuk ke Komnas menunjukkan bahwa data sebagian besar ringan.
singkat, dan sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Jadi kami tetap merekomendasikan untuk melaksanakan program imunisasi nasional dalam tata laksana COVID oleh vaksin yang EUA-nya memang dikeluarkan oleh Badan POM. Komnas dan Komdas senantiasa setiap hari mengkaji semua laporan yang masuk, ya. Tadi saya sampaikan datanya berapa kali kami melakukan kajian ini selama ini ya bersama-sama teman-teman di Komda, yang Komda di provinsi juga tidak mengenal lelah ya, sama seperti Bapak Ibu sosial lillahi ta'ala, karena ingin melakukan kajian untuk memastikan bahwa vaksin ini aman dan memberikan penerangan kepada masyarakat, kepada media ya, supaya tentram, supaya tenang, tidak gelisah ya, tidak gaduh ya, tidak ragu ya. Namun laporan yang lengkap yang bisa kita kaji ya, data yang akurat yang kita harus lakukan. Kalau misalnya datanya sangat kurang, memang tidak mudah untuk melakukan kajian ya. Dan kalau ada kejadian ikutan pasien misalnya, laporkan segera. Kapan ditangani dengan segera? Biasanya kalau ditangani dengan segera tidak akan berakibat fatal. Saya kira dari saya demikian ya. Mudah-mudahan dengan kendali pandemi ini kita akan segera pulih, ekonomi kita akan segera bangkit. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan nanti dalam diskusi kita bisa menambah keyakinan kita tentang keamanan vaksin dan pemantauan dan pelaporannya. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Hindra atas paparannya. Baik, berikutnya akan kami hadirkan keluarga dari korban terduga KIPI, yaitu di sini ada Pak Taufik. Sudah on Pak Taufik, silahkan di-on-kan mic-nya dan kameranya. Kemudian ada ibunda dari Mas Trio, almarhum Mas Trio, yaitu di sini ada Mamah Trio Fauki. Silakan. Yang on duluan siapa nih? Bentar ya. Pak Taufik dulu mungkin ya, Pak Taufik. Baik, alhamdulillah kami sudah hadirkan di sini ada Pak Taufik Nugraha. Beliau adalah salah satu dari korban terduga KIPI ya, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Baik, Pak Taufik sudah siap. Silakan sampaikan yang ini, Pak. Maaf ya. Sebentar. Baik, Pak Taufik, silakan Pak. Waktu dan tempat silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa dalam sesi yang sangat bermanfaat, sangat penting buat saya sebagai alumni atau terduga untuk mempersingkat waktu kronologisnya. Saya akan utarakan singkat. Di sini saya sudah bawa data-datanya juga di rumah sakit, terus saya sudah bawa rekam mediknya juga. Mungkin bisa terlihat untuk rekam mediknya dan untuk brosur yang saya ikuti program vaksinasi di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Secara singkat, pada bulan Agustus sekitar tanggal 17, saya mengikuti program vaksinasi massal di salah satu universitas swasta di Jogja. Saya ikut program vaksinasi keluarga dosen karena kebetulan istri saya mengajar di sana. Saya vaksin sekitar jam 11 siang dengan vaksin Sinovac dosis pertama. Sebelumnya saya di screening di
di tempat vaksinasi itu oleh panitia. Terus saya jelaskan saya tidak punya riwayat penyakit apapun, saya dalam keadaan sehat walafiat karena pada waktu sebelum saya mengikuti vaksin pun saya aktivitas dengan biasa, saya sebagai pelatih setir usaha saya, jadi berjalan normal dan sehat walafiat, tidak ada saya sedang flu atau sedang nggak enak badan, itu tidak ada. Saya sempat tegaskan kepada yang screening bahwa saya minta ketika saya terjadi gejala, pada waktu itu saya tidak tahu gejalanya itu, untuk menghubungi siapa. Nah, saya bawa brosur ini. Gitu. Jadi untuk cuma ketika di sini ada bengkak, ada pendarahan, gatal, muntah, diare dan lain sebagainya, di brosur ini yang bekerja sama dengan, di sini saya boleh menyebutkan instansi apa ya, tidak usah tahu gimana. Instansi jangan deh Pak, nanti saja. Silakan. Jangan ya, ini ada, saya tidak menyebutkan. Pak Taufik, sepertinya terlempar nih ya. Oh ya, silakan Pak Taufik, nggak di on dulu. Atau itu aja videonya di off aja biar sinyalnya kuat. Oh gitu, ya baik. Pak Taufik mungkin bisa videonya bisa di off dulu, jadi biar suaranya tuh nggak putus-putus. Oke, terdengar? Ya, dengar. Saya lanjutkan. Jam 11 siang saya vaksin. Nah, setelah vaksin saya observasi sekitar 30 menit. Oke, setelah saya observasi sekitar jam setengah 12 atau jam 12 saya pulang di desa. Saya Pak Taufik. Sinyalnya Pak. Ini Pak Taufik pakai dua nih, ada laptop sama HP ya. Tapi kalau laptop sama HP terus echo, Bu. Echo ya. Ya. Harus salah satu. Mungkin lebih baik lebih baik HP aja. Tapi pakai sinyal providernya. Ini udah lagi. Iya. Nah, ini udah bagus nih Pak Taufik. Silakan Pak. Pak masih di mute Pak ininya. Suaranya. Oh iya, saya keluar ini tadi soalnya dalam ruangan sinyal. Nah, gini, alhamdulillah. Jelas nih, Pak. Jelas. Oh ya, oke, saya lanjutkan. Nah, singkat cerita, ketika saya setelah beres vaksin, sore saya aktivitas di rumah ya, tidak melakukan aktivitas berat karena memang dianjurkan seperti itu di panitia vaksinnya ketika terus saya tidur habis asar itu setengah 4 jam. Saya terbangun jam setengah 6 itu dalam keadaan langsung kaku, badan setengah badan. Yang kiri, terutama yang kiri, saya susah berbicara dengan jelas. Terus dingin, badan saya dingin. Itu ketika sontak bangun tidur. Jadi ketika bangun, saya sudah langsung setengah badan, terus sudah mulai ngerasa menggigil dan mual, tidak bisa dimuntahkan. Jadi perut itu terasa benar-benar kaku, mau mual nggak bisa nggak mau mual. Akhirnya saya sempat kurang nggak sadar itu. Kata istri saya ya, saya sempat tidak sadar. Tahu-tahu saya langsung ada di rumah sakit seperti itu.
Nah, cuman kronologisnya pada waktu itu kan sore hari istri saya menghubungi panitia vaksin sesuai arahan anjuran yang ada di sebaran itu, gitu. Menghubungi karena memang kita harus sesuai koridor. Nah, diarahkan ke puskesmas. Nah, puskesmas tersebut tutup pada jam itu 5:30 ya. Semua puskesmas terdekat itu tutup. Gitu. Tutup. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit swasta di Jogja yang bonafit dan itu afiliasinya ke universitas tersebut dan salah satu penyelenggara vaksinasi gitu. Rumah sakit tersebut gitu kan. Mengapa saya ke rumah sakit tersebut? Ya memang arahnya seperti itu di brosur itu. Akhirnya saya ditangani dengan baik di IGD. Saya ditangani dengan baik di IGD, terus saya diinfus, saya dikasih obat, itu badan kaku saya sudah hilang sedikit-sedikit gitu. Terus saya ditanya oleh dokternya, Mas Taufik punya riwayat penyakit apa ya katanya. Saya bilang gini ke dokternya, dok, saya jangankan riwayat penyakit, masuk IGD pun seumur hidup baru kali ini saya. Jangankan saya punya riwayat penyakit, saya diinfus pun Pak Taufik, maaf sore tidak terdengar lagi. seumur hidup. Jam malam sampai malam saya penanganan, saya ngerasa sudah agak membaik walaupun belum 100% pemulihan gitu. Saya memutuskan untuk pulang. Disuruhnya sih rawat inap, tetapi saya disodorkan bill tagihan sekitar 900 kurang sedikit lah. Nah, akhirnya kan saya sontak kaget. Dikira saya tuh ini masih apa ya, kalau istilah beli TV kan saya ada garansi gitu loh. Nah, akhirnya debat di rumah sakit tidak membuahkan hasil gitu. Akhirnya daripada saya rawat inap, kondisi pada waktu itu PPKM, usaha saya juga lagi tutup gitu, enggak ini. Akhirnya saya memilih pulang karena rumah sakit tersebut kan rumah sakit mahal gitu. Akhirnya saya pulang, bayar 880 sekian, 900 sekian itu saya bayar, saya pulang gitu. Saya pulang, tetap saya koordinasi dengan panitia vaksinasi. Harapan saya ada pendampingan atau observasi ke tempat saya. Betul toh ini gara-gara ini atau yang lainnya, karena kan saya juga awam mengenai pengobatan atau medis seperti itu. Nah, akhirnya responnya ya hanya seperti itu gitu. Akhirnya dapat 3 hari setelah saya kejadian, saya merasa kok kurang puas, saya tidak ada pendampingan. Obat saya tetap masih konsumsi. Saya selama 2-3 minggu ya saya tidak aktivitas gitu, tidak bisa apa-apa karena jalan ngomong masih belum lancar gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk speak up di media gitu dengan berbagai macam alasan ya, artinya dengan alasan-alasan saya gitu. Saya sebenarnya orangnya tidak tidak senang memviral-viralkan gitu, tapi udah lantaran jengkel dan saya sudah ngubungi sana sini kena biaya pula kayak gitu. Akhirnya saya speak up di media sosial. Kabarnya itu di Jogja sangat banyak masanya atau followersnya di Facebook. Akhirnya dari situ barulah saya banyak komentar, baik itu yang menghujat saya, yang memuji saya, yang bilang berani dengan isu mengangkat isu dugaan KIPI di publik gitu. Nah, makanya disinilah saya bertemu dengan Mbak Seli, Bu Seli dari Alvarizki itu. Melalui itu, kalau tidak saya speak up, mungkin saya tidak akan bisa berbicara seperti ini.
gitu. Akhirnya saya speak up, direspon oleh banyak kalangan. Saya juga sempat diteror orang, saya sempat didatangi banyak media juga, tapi saya tidak mau. Saya tetap masih bungkam ketika media minta untuk datang gitu. Yang jelas saya mengharapkan pihak terkait dulu gitu yang menghubungi saya, jangan dulu media. Seperti itu. Akhirnya saya dapat info dari Pak RT saya. Pak RT saya, Mas Taufik, ini kok viral mengenai ini. Kita sampaikan ke puskesmas. Oh nggih Pak, matur nuwun. Sampaikan ke puskesmas, akhirnya dapat 1 hari saya dapat info ini sudah terdengar oleh Pak Kadis gitu, kepala dinasnya. Nah, saya sontak jengkel toh. Saya tidak butuh terdengar, tapi harus didengar. Ya zaman sekarang terdengar aja nggak mungkin didengar lah menurut saya. Gitu. Terdengar berbeda dengan didengar. Kalau terdengar saja, oh ya udah itu, gitu. Tapi kan tidak ada respon, tidak ada ke saya menghubungi saya dari pihak terkait itu tidak ada, gitu. Seperti itu. Apalagi dari pemerintah ya, itu saya. Baik Pak Taufik, maaf. Ini karena kita kan waktunya agak sempit, jadi akan coba saya simpulkan ya. Jadi Pak Taufik ini berarti sudah 5 bulan ya Pak ya, terhitung dari Agustus. Ya mau masuk 6 bulan gitu ya. Tapi belum ada kemajuan sama sekali ya Pak? Belum sampai saat ini saya belum ada perkembangan apapun. Tapi kalau dari segi kesehatan ya sudah lumayan memulih. Cuman gini, kendalanya saya dicekal untuk vaksin kedua. Di Jogja saya tidak boleh vaksin karena mereka ketakutan. Saya sempat datang ke beberapa, saya bukan anti, nggak mau vaksin banget, nggak gitu. Saya masih mau vaksin. Cuman saya datang gitu, oh ini yang kemarin ya, yang viral gini. Kita nggak berani, mendingan ke rumah sakit aja gitu. Atau ke sini. Akhirnya saya dilempar-lempar terus dan sampai saat ini saya belum vaksin yang kedua. Gitu. Karena sudah terkadung viral di Jogja dan mereka nggak mau kesalahin gitu loh. Artinya nggak mau berulang kembali. Ya, gitu. baik, Soalnya kemarin juga panitia vaksinnya sudah masuk kena sorotan semua media di sana. Oh ya, baik. Baik Pak, itu mungkin dari Pak Taufik ya. Jadi sejauh ini sudah dihubungi itu pihak mana aja Pak? Saya ya Akhir sekarang ya, saya serahkan koordinasi dengan gitu. yayasan aja gitu. Kalau dari situ sampai sekarang saya belum dapat informasi dari manapun itu, gitu, baik dari pemerintah terkait, dinas kesehatan atau dari panitia vaksinasi penyelenggara pun sampai detik ini. Jangan gampang lah masalah santunan dan lain sebagainya, itu urusan nomor ke-73, dihubungi aja saya enggak. Itu sudah dijanjikan akan tindak lanjutnya atau bagaimana? Nah, ketika saya dapat undangan vaksin kedua di tempat tersebut, saya datang, tapi saya ditolak. Takutnya ketika vaksin kedua lebih parah, mendingan langsung ke rumah sakit. Nah, setelah saya datang ke rumah sakit pun, mendingan nggak usah. Nah, terus gimana kalau besok saya misalnya mau umroh ke luar negeri dan lain sebagainya, dan dicekal cuma dapat vaksin pertama, seperti itu kan berkaitan dengan itulah. Baik Pak, alhamdulillah sudah ini Pak, informasinya sudah kami dapatkan, nanti akan di. Dan satu lagi informasi penting. Menit boleh ya? Saya singkat. Tanggal 21 Agustusnya itu saya disarankan oleh Yayasan Al-Fariski, Mbak Buseli itu untuk medical check up di rumah sakit tersebut, dan akhirnya keluar surat rekam mediknya dan di situ jelas tulisannya KIPI, kapital semua. Yang mengeluarkan rumah sakit yang bukan rumah sakit biasa. Nah, menurut saya di Jogja sudah terkenal lah rumah sakit tersebut dan sudah taraf internasional. Berani mengeluarkan KIPI gitu, menurut analisisnya mereka seperti itu. Jadi sudah positif di situ, sudah teridentifikasi KIPI gitu ya. Baik, terima kasih Pak informasinya, karena akan ada satu lagi keluarga dari korban terduga KIPI yang akan kami hadirkan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Baik, selanjutnya
Baik, selanjutnya ada ibunda dari almarhum Trio. Di sini ada Mamah Trio Fauki. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu, ketemu lagi ya Bu. Kemarin saya Ibu sempat Gimana sana. kabarnya, sehat? Sehat Bu, udah di Bogor. Alhamdulillah. Syukurlah. Baik, Ibunda Trio, silahkan kalau bisa dipaparkan sekitar 3-4 menit ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Indra, Pak Besor. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah ketemu lagi Pak, ya. sehat ya. Saya dulu duduk di ruangan itu ya Bu. Iya, Saya benar masih Pak. hafal nih ruangan tamu Ibu. Ya, bagaimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, Ibu juga kelihatannya lebih sehat juga nih Bu. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan begitu untuk selanjutnya. Syukur semuanya sehat ya Bu. Alhamdulillah. Ya, saya mohon maaf Pak ya sebelumnya di sini Baik. ada yang ingin saya bertanya. Silakan. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai Ya. unek-unek tentang Silakan. meninggalnya anak saya. Ya, silakan Ibu. Begini Pak, waktu itu anak saya meninggal setelah divaksin. Betul kan itu Bapak sudah mengetahuinya? Ya. Bahkan di sini Bapak udah pernah mengangkat jenazah anak saya. Ya. Nah, di situ anak saya tidak ditemukan komorbid atau penyakit bawaan ya Pak ya. Ya. Tapi yang tidak memuaskan hati saya di sini karena jawaban dari pihak kesehatan dari rumah sakit itu mengambang Pak untuk saya. Artinya mengambang begini Pak, kenapa saya tidak diberikan jawaban yang pas? Maaf Pak, dengan bahasa saya bahasa orang kampung, jadi saya tidak bisa berbahasa yang lebih baik lagi. Di sini artinya jawaban yang tidak pas ini bagi saya masih mengganjal Pak di hati saya. Karena gini, jawabannya tidak ditemukan komorbid dari hasil otopsi tersebut. Tapi anak saya tidak diakui dengan meninggalnya karena divaksin. Padahal kenyataannya itu benar-benar karena divaksin, Pak. Kenapa saya jawab? Di sini saya sebut benar-benar karena vaksin. Karena memang sebelumnya kan anak saya sehat walafiat atau bahasa saya seger buger ya Pak ya. Ya. Itu yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Dan satu lagi Pak, di sini gini, saya memang tidak menuntut apapun terhadap pemerintah waktu itu. Karena begini bagi saya, pemerintah tidak usah dituntut. Tentunya sudah paham apa yang harus dilakukan kepada korban vaksinasi ini. Kan begitu. Ya Allah. Maaf Pak, sampai hari ini pun saya belum ikhlas. Saya belum bisa ikhlas untuk anak saya, Pak. Apalagi dengan kehidupan saya saat ini. Ya Allah, ya Karim. Kalau di sini saya dibilang harus menerima takdir, tentu saya akan menerimanya. Tapi yang saya tidak terima, anak saya ini meninggal karena divaksin, Pak. Ini unek-unek saya selama ini. Selaku orang tua ditinggal anaknya segitu umurnya, sangat menyakitkan, Pak. Saya ngikut di grup ini karena saya merasa sangat terganjal di hati saya. Saya jadi tidak tahu kepada siapa saya untuk untuk menjatuhkan unek-unek saya di dalam hati ini. Karena di sini saya tidak mau mencegah vaksin, tapi di sini saya ingin jangan sampai ada yang merasakan sedihnya hati seorang ibu yang ditinggal anaknya meninggal karena vaksin ini. Sementara adik-adiknya almarhum juga kan harus vaksin, Pak. Adik-adiknya almarhum di sini sudah divaksin, tapi baru vaksin pertama.
untuk keduanya saya belum bisa mengizinkan karena saya juga masih trauma yang kedua ini. Karena pikiran saya gini, kalau di vaksin yang kedua ini banyak macamnya di sini, nanti kalau kejadian seperti ini lagi, saya mau bagaimana dan siapa yang ingin bertanggung jawab? Saya rasa sampai di sini Pak, cukup. Saya mohon penjelasan dari Pak Indra, Profesor. Saya tidak ingin menurunkan air mata lagi, Pak. Cukup di sini air mata saya jatuh, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Profesor Indra, Ya. Dipersilakan untuk menanggapi dari Baik. kedua Ya. sahabat yang tadi di atas. Ya. Makasih Bu Vita. Pak Taufik yang saya hormati, saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Bapak telah melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik ya, melakukan vaksinasi, apalagi istrinya seorang dosen, rekan saya juga, saya kan dosen di FKUI Pak ya. Jadi memang dengan sadar dan ingin terlindungi datang ke tempat pelayanan dan terjadi kejadian yang tidak kita harapkan ya. Kalau melihat tadi memang per definisi kan 3 kata kunci ya. Nomor 1 kejadian medik, kan Bapak mengalami kejadian medik. Kedua, setelah imunisasi, memang Bapak setelah imunisasi. Kemudian yang kata kunci ketiga, diduga berhubungan dengan imunisasi. Ya, jadi setiap KIPI betul tadi definisinya, tapi terus dikaji, di kausalitasnya dilihat keterkaitannya. Apakah ini memang kejadian pasca imunisasi yang terkait dengan vaksin yang diberikan atau tidak. Yang mengkaji adalah tentunya yang memang profesinya berkait dengan vaksinologi, ada di Komda, ada di Komnas. Nah, jadi kemudian tadi faktor-faktor yang lain ya, ada awitan, ada biological possibility, ya, ada macam-macam faktor, dan juga apakah ada penyakit lain. Kalau nggak ada keterangan yang bisa menyebabkan kejadian itu, maka itu disebabkan oleh vaksin. Nah, kejadian sama Bapak memang betul tadi ada gejalanya separuh badan, ya, kemudian susah bicara atau pelok, ya, kemudian mual, ya, kemudian penurunan kesadaran. Itu adalah gejala stroke, Pak. Tapi istilahnya yang lebih fokus transient ischemic attack. Jadi ada penyumbatan pembuluh darah, serangan, namun transient, namun sementara. Karena kemudian diobatin, istirahat, pulih sampai sekarang. Itu yang disebut dengan transient ischemic attack. Ya, kalau kita lihat memang di uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 dari Sinovac tidak disebutkan itu merupakan kejadian pasca imunisasi. Apalagi yang segera gitu ya, yang timbul beberapa jam ini kan kalau nggak salah disuntik jam 11, kejadiannya jam 15.30. Jadi itu memang kejadian pasca imunisasi benar yang rumah sakit juga sampaikan betul kejadian pasca imunisasi, namun tidak terkait dengan vaksinasi yang diberikan. Jadi dengan demikian memang betul kejadian pasca imunisasinya, namun kalau kausalitasnya tidak terkait. Namun sebetulnya ya kalau menurut prosedur Bapak sudah melaksanakan dengan baik prosedurnya. Bapak lapor ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan vaksinasi, harusnya segera didampingi ya untuk dilakukan pengobatan, atau yang pertama menegakkan diagnosis supaya pengobatannya sesuai. Dan kemudian dari Perpres sudah ada, harusnya sih semua biaya ditanggung oleh BPJS, kalau Bapak pembayar iuran BPJS, kalau non BPJS dibayar oleh APBD.
Tapi tentunya itu oleh rumah sakit yang memang ada kaitannya dengan BPJS, dan barangkali yang paling mudah adalah rumah sakit pemerintah. Jadi yang saya anjurkan bahwasanya sehingga untuk kemudian mengenai setiap Fasiankes yang Bapak ajukan permohonan untuk divaksinasi ulang, kemudian menganjurkan untuk di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, memang demikian prosedurnya. Kalau misalnya Bapak mengalami kejadian pasca imunisasi yang memang kelihatannya mengkhawatirkan, baik Bapak maupun yang memberikan vaksinasi. Jadi dianjurkan untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap seperti rumah sakit. Namun katanya Bapak ditolak oleh beberapa rumah sakit. Saya anjurkan Bapak datang ke rumah sakit Sarjito, pusat rujukan, rumah sakit pendidikan. Jangan rumah sakit universitas swasta, namun ke rumah sakit pendidikan pemerintah di Sarjito. Saya yakin Bapak akan divaksin secara cuma-cuma, ya. Jadi memang demikian. Jadi saya mohon maaf ya, memang dari Pak RT sudah benar melaporkan ke puskesmas, namun barangkali puskesmasnya saya tidak tahu, tapi katanya sudah diketahui oleh dinas kesehatan, harusnya segera dilakukan pendampingan, pengawalan, pengamanan, dan alhamdulillah ya sudah sudah pulih dan ingin mendapatkan vaksinasi kedua. Saya anjurkan berobat ke atau mendapatkan vaksinasi berikutnya di rumah sakit Sarjito, ya, agar insya Allah bukan terkait dengan vaksin. Namun saya justru ingatkan kepada Bapak, serangan transient ischemic attack itu meskipun tidak divaksin bisa berulang. Ya, jadi saya kira itu merupakan signal kepada Bapak agar memeriksakan kesehatan secara teratur, meskipun Bapak merasa sehat, namun memang sumbatan itu bisa terjadi tanpa ada peringatan, dapat terjadi kapan saja, dan memang diupayakan agar Bapak membersihkan diri setahun sekali sehingga bisa terkendali. Ya, apabila terjadi hipertensi, apabila terjadi gangguan irama jantung, apabila terjadi kelainan-kelainan di susunan saraf pusat, sehingga Bapak dapat mempertahankan kesehatan yang Bapak sebagai saat ini. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan suntikan kembali, kemudian upayakan di rumah sakit Sarjito, ya, kemudian barangkali laporkan ini, mudah-mudahan selanjutnya Bapak mendapatkan pengawalan atau pengamanan atau informasi yang jelas dan komunikasi yang baik, ya, dengan Bapak, ya. Itu mengenai Pak TP Nugraha. Yang kedua, saya sudah bertemu, jadi sekarang saya bertemu dengan Ibu kedua kalinya, ya. Saya mengunjungi rumah Ibu, saya ngobrol pertama-tama, atau bukan pertama-tama, jadi kembali lagi saya ucapkan turut berduka cita ya atas kehilangan putra tercinta setelah divaksin. Apapun yang Ibu rasakan sampai saat ini, saya bisa rasakan karena putri saya yang ketiga itu juga nggak ada umur 40 hari, ya. Jadi saya bisa merasakan bagaimana kehilangan anak, ya Bu. Dan saya juga kehilangan istri, juga saya bisa sampaikan. Jadi saya juga bisa merasakan bagaimana kehilangan anak dan kehilangan istri. Kalau istri saya karena kanker, ya. Jadi Ibu, memang kami kan tugasnya saya telah sampaikan bahwa hanya mencari kausalitas, keterkaitan antara wafatnya anak Ibu dengan vaksin yang diberikan. Itu dapat dari bukti-bukti yang tentunya bukti-bukti yang secara medis, ya, misalnya pemeriksaan lab atau ronsen atau CT scan, ya, atau EEG dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebetulan putra Ibu waktu itu disuntik berdua kalau nggak salah sama temennya, ya, naik motor ke tempat GBK, ya. Temennya sampai saat ini sehat, ya Bu? Sehat Pak, karena memang beliau usianya sudah 45 tahun waktu itu. Betul, ya. Ya. Jadi mereka datang berdua, ya. Anak saya almarhum masih muda, ya. Almarhum kemudian menderita keluhan, ya, kemudian dari sejak diberikan suntikan, namun
dibawa keesokan harinya dan ternyata sudah nggak ada. Jadi kita agak sulit menentukan ya ini keterkaitan. Jadi mungkin barangkali upaya lain adalah melakukan bedah jenazah ya. Kemudian izin diberikan, terima kasih Ibu, namun dilakukan tentunya oleh ahlinya yang punya kompeten, yaitu dari Departemen Kedokteran Forensik RSCM ya. Namun barangkali juga tidak ditemukan itu penyebab kematian. Jadi kami mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak cukup bukti untuk mengkaitkan imunisasi dengan kematian yang dialami oleh anak ibu. Jadi memang ya demikian itunya Bu. Jadi memang saya nggak bisa bilang ini terkait dengan vaksin karena buktinya juga nggak ada. Tapi kalau saya bilang ini nggak ada kaitan sama vaksin juga memang buktinya juga nggak ada. Karena memang nggak punya bukti sama sekali dari datang saat akhir sudah nggak ada ya di rumah sakit yang atau pelayanan kesehatan terdekat, kemudian dilakukan juga oleh para ahli itu kan berapa puluh orang itu mereka juga mengadakan telusur di mana apa ya, tapi ya memang tidak ditemukan. Jadi memang kita nggak bisa bilang terkait sama imunisasi, saya sebagai dokter ya nggak bisa ini ya. Jadi demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sih keluarga dapat menerima, tapi saya yakin tentunya susah untuk melupakannya karena memang terjadi kebetulan setelah diimunisasi. Namun ya soal kematian ya bisa yang kami dapatkan sih ya memang ada penyebab-penyebab lain. Namun pada anak ibu memang kita nggak lihat atau nggak kita temukan, tidak cukup bukti. Mungkin kalau nanti ada kejadian yang serupa di Padang, ada kejadian serupa di Kuala Lumpur, ada kejadian serupa di Roma, ada kejadian serupa di New York. Nah, barangkali kita bisa compare ya. Namun sampai sekarang belum ada laporan yang serupa, sehingga kami tentunya simpan, kami arsipkan, dan kami kan pemantauan tetap dilakukan, bukan berhenti setelah putra ibu. Maaf, Pak. Gitu ya. Jadi begini Pak, gini, karena di sini jadi ganjalan hati buat saya ini gini, karena di situ anak saya tidak ditemukan penyakit bawaan atau komorbid. Nah, artinya karena memang anak saya ini kan sehat walafiat atau segar bugar seperti tadi saya bilang. Di sini hanya yang saya inginkan hanya jawaban yang pas dan pasti. Serta artinya gini, oh anak ibu nih paru-parunya rusak. Nah berarti anak saya sakit paru-paru, hanya itu. Biar saya nggak ngambang. Gitu. Tapi saya nggak pernah dapatkan jawaban itu, Pak. Itu yang saya inginkan. Atau benar, Bu, begini anak ibu mungkin benar karena vaksin. Nah itu yang saya inginkan jawabannya. Jadi gini, bukan kita mau mencegah untuk vaksin dengan jawaban itu juga, tapi untuk lebih hati-hati kepada orang yang ingin vaksin, Pak. Karena begini, orang kalau mau divaksin ini kadang-kadang suka nyepelehkan, ya kan? Jadi begini, oh saya minum teh manis saja juga bisa, atau makan roti aja sepotong juga bisa. Nah nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan tentunya siapa, kan gitu. Di sini saya ngikut program ini supaya saya dapat penjelasan. Karena memang saya yang menyimpulkan waktu itu bahwa anak saya meninggal karena vaksin. Begini Pak, masyarakat di Indonesia ini tentunya banyak. Dan banyak juga caranya dan banyak pendapatnya. Kan gitu Pak ya. Jadi gini, karena anak saya meninggal karena vaksin, di sini bapaknya satu memang gagal ginjal. Saya sendiri ada urat kejepit memang. Bukan anti vaksin Pak, tidak. Tapi untuk adik-adiknya ini dari pihak sekolah juga kan diminta vaksin. Gitu loh Pak. Saya sendiri di sini masih merasakan ragu atau takut dengan vaksin ini. Kalau adiknya sampai divaksin. Lah sekarang kalau saya keluar kota misalnya diminta bukti vaksin, sementara saya tidak vaksin, apa yang harus saya lakukan? Begitu Pak. Untuk perlindungannya tentunya harus punya surat tertentu atau saya punya bukti bahwa saya tidak vaksin. Begitu yang saya maksud. Karena apa? Memang di sini kan anak saya meninggal karena vaksin. Sampai hari ini saya masih kekeh, anak saya itu meninggal karena divaksin.
Jadi saya nggak bisa kemana-mana karena saya tidak ngikut vaksin, Pak. Dan adiknya juga takutnya nanti menjadi kendala di sekolah. Kan apalagi adiknya ini mau masuk PKL. Yang saya takutkan itu karena bukti vaksin kedua belum megang. Baru ada vaksin yang pertama. Ini yang jadi ganjalan di hati saya. Karena jawaban dari pihak kesehatan atau pihak rumah sakit juga saya tidak dapatkan dengan jawaban yang pas. Saya rasa cukup, Pak, itu aja. Yang saya tangkap dari Bunda Trio ini adalah beliau masih mempertanyakan apakah betul, apa sih penyebabnya, Pak, gitu. Nah, jadi, betul. Penyebabnya gitu. Yang waktu ketika kami bertemu itu saja yang diulang-ulang oleh beliau. Beliau kalau misalkan memang karena misalkan kesel permen atau apa itu beliau bisa menerima, tapi ketika digantung oleh pernyataan bahwa tidak ada kaitan dengan ini, dan itu beliau sendiri masih sampai saat ini masih merasakan kesedihan, ada apa dengan anak saya, almarhum anak saya, seperti itu, Prof. Jadi apakah bisa ditindaklanjuti untuk penelusurannya seperti itu? Ya. Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih ya. Jadi kan kita juga kadang-kadang atau sering kali ya lihat ada orang lagi khotbah terus nggak ada ya, habis sujud terus nggak ada ya, terus ya jadi apa, terus ada yang lagi karaoke udah itu tiba-tiba nggak itu ada. bisa, Pak, jadi memang dengan mungkin masuk angin kalau seperti ya kan. Jadi memang soal apa itu kita kadang atau bisa tidak menemukan penyebabnya ya. Jadi tugas kami memang mencari keterkaitan. Nah, yang kami keluarkan rekomendasi adalah sampai saat kami melakukan causality assessment, tidak cukup bukti untuk mengaitkan kematian anak ibu dengan vaksinasi yang diberikan. Nah, itu tentu saja kita akan menunggu atau melihat ya, mempelajari, mengamati kejadian-kejadian yang selama ini di laporan yang masuk ke Komnas dan dari CDC, dari WHO, dari European Medical Agency, dari jurnal-jurnal itu ya kami pelajari terus, kami baca terus untuk melihat apakah ada kemiripan gitu. Nah, itu yang bisa kita. Betul. Nah, waktu itu sudah dilakukan, sudah selesai, tidak juga bisa ditemukan penyebab kematian itu. Ya, jadi memang tidak mudah. Iya, tapi gini, Pak, di situ memang tidak ditemukan penyakit bawaan dan tidak ditemukan komorbid. Nah, di situ berarti kalau saya bilang anak saya meninggal karena divaksin, itu kan artinya benar, gitu loh. Jadi saya hanya ingin diakui aja gitu. Itu aja, Pak, yang saya minta. Karena apa? Dengan jawaban yang tidak ada komorbid, tidak ada penyakit bawaan, dan tidak bisa dipastikan karena vaksin. Itu ngambang, Pak, rasanya. Jadi apa sebabnya anak saya ini? Kok bisa meninggal? Jadi gitu loh, Pak. Selaku orang tua kan harus tahu sebabnya anaknya ini. Gitu. Apa sebabnya kok bisa meninggal? Bukan divaksin. Dan di situ tidak punya penyakit berat. Itu loh. Yang saya inginkan hanya itu. Apa sebabnya? Waktu itu kan diotopsi, tentunya udah diteliti. Tapi yang saya minta, apa sebab kematian anak saya? Itu aja. Ya, karena gini, Bu, maaf. Hasil otopsinya sama Vicky diminta ke RSCM, tidak dikasih. Ya, sampai hari ini saya belum menerima hasil otopsi itu. Jadi saya di sini mencari apa sebab kematian anak saya yang sebenarnya. Baik, Bunda Trio, terima kasih atas waktunya. Nanti insya Allah kita akan mencoba diskusi mungkin di Bali ini ya dengan Pak Hindra, karena Profesor Hindra saya ada acara. Ya silakan. Maaf ya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bunda, semoga sehat-sehat ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas memberi waktu kepada saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Profesor Hindra, sebelum Profesor Hindra meninggalkan forum ini, kami ada satu partisipan yang ingin berpartisipasi, yaitu beliau adalah Pak Slamet. Satu saja silakan. Silakan. Ya. Pak Slamet, silakan boleh di-on
kameranya baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak, langsung saja. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Selamat. Baik, terima kasih Bu Vita, dan ini saya juga terima kasih Pak Indra Irawan yang sudah bersedia untuk bergabung bersama kami untuk memberikan bahan informasi. Dan kalau tidak salah, Prof. Indra ini juga Ketua Komnas KIPI ya, kalau nggak salah ya Prof ya. Betul Pak. Baik, ini berarti tepat untuk bisa berada bersama-sama dengan kita. Ya, alhamdulillah. Nah, saya ada beberapa catatan Pak Profesor Indra yang berkaitan dengan kepekerjaan Bapak juga sebagai Ketua Komnas KIPI. Jadi begini, yang pertama, memang beberapa waktu terakhir ini kita sering sekali menemukan informasi berita terkait dengan adanya orang yang mengeluh. Yang rata-rata orang mengeluh itu setelah divaksin, baik yang sakit maupun yang meninggal. Cuman memang ini keluhan orang awam. Tetapi kalau saya lihat dari beberapa kondisi orang yang mengeluh itu polanya hampir sama, Prof. Yang pertama, rata-rata mengalami pusing, panas, demam, muntah. Kemudian ada juga beberapa yang lumpuh. Ini di beberapa tempat itu mirip. Di Cibubur, di Bogor, di Sukabumi, di Cianjur, di Jogja, di Jombang. Polanya itu mirip. Jadi setelah divaksin, mengalami demam, pusing, mual, muntah. Kemudian ada sebagian yang lumpuh. Jadi saya kira ini bagus juga buat Satgas KIPI untuk melihat kok polanya sama, apakah ini ada korelasinya atau tidak. Saya kira ini sesuatu yang mencurigakan buat kita, karena orang yang mengalami keluhan paksa vaksin itu keluhannya hampir sama, mirip-mirip. Memang betul persentasenya kecil, Prof. Tetapi betul tadi yang Profesor sampaikan, ada kalanya di dalam vaksin yang disuntik itu ada virus, ada tidak steril, cara nyuntiknya yang salah, atau gagal produk. Nah, kebetulan yang orang-orang seperti ini mengalami mungkin salah satu atau beberapa dari yang kemungkinan gagalnya vaksin tadi. Apakah kondisinya tubuhnya kurang baik, apakah gagal produk disuntikkan, apakah produknya sudah kedaluarsa dipaksa suntik, kemudian apakah ada kandungan vaksinnya tidak steril, banyak faktor. Nah, kebetulan orang-orang yang kena KIPI yang mungkin saja serius itu yang seperti itu. Tetapi fakta di lapangan begini, Prof. Saya menemukan beberapa korban itu dipersulit untuk lapor. Jadi begitu mereka mengalami kondisi kejadian paksa vaksin, begitu datang kepada Yankes pertama, ke puskesmas atau ke rumah sakit, dokter pertama yang memberikan tanggapan itu dia langsung mengatakan, Daniel, ini bukan karena vaksin, ini bukan KIPI. Jadi itu ditemukan oleh beberapa orang yang mengalami KIPI begitu. Jadi begitu dia lapor ke puskesmas, dokter puskesmas langsung mengatakan ini bukan karena vaksin. Demikian pula juga di rumah sakit juga begitu. Datang ke pelaksana vaksin juga begitu. Selalu ditolak bahwa ini bukan KIPI. Dan kalau nggak salah dulu juga pada saat kematian Trio, itu Profesor Indrawan juga langsung menyatakan bahwa Trio bukan karena vaksin. Padahal belum dilakukan investigasi, belum dilakukan uji kausalitas, uji klinis kausalitas. Artinya semangat dari penyelenggara vaksin itu selalu menolak, dikedepankan. Padahal investigasi juga belum dilakukan. Ini contoh konkret. Kemarin saya ketemu salah satu korban di Cianjur. Saya bahkan ketemu sama kepala P3. Jadi pokoknya di dinas kesehatan. Dan dia bilang, Pak, ini hasil investigasinya yang bersangkutan sudah kerja. Saya tanya, dari mana Ibu melakukan investigasi sehingga menyimpulkan sudah sembuh? Itu Pak, saya dapat laporan dari orang puskesmas, dia lihat orang di jalan. Nah,
cara pelaporan juga kadang-kadang juga dibuat sulit, kemudian investigasi yang dilakukan juga tidak serius gitu. Jadi ini mungkin perlu catatan dari masyarakat yang mungkin Pak Profesor Indra tidak turun langsung di lapangan, hanya mendengar laporan-laporan saja, tetapi kondisi lapangan begitu. Jadi laporan itu sulit dipersulit untuk kita mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari puskesmas maupun dari dinas kesehatan. Yang kedua, kalaupun diterima sebagai keluhan, tetapi faktanya kan kalau kita lihat di dalam Permenkes nomor 12 2017 itu ketika seseorang mengalami keluhan KIPI atau diduga KIPI, maka proses perawatan, pengobatan itu kan ditanggung oleh pemerintah. Nah, faktanya juga tidak, karena ada juga satu korban yang dia tidak bisa mengakses pengobatan karena BPJS-nya mati, nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Karena nggak punya uang. Akhirnya apa? Begitu dia masuk ke rumah sakit untuk perawatan, syarat yang diminta oleh puskesmas dan rumah sakit apa? Dibayar dulu utang BPJS-nya. Akhirnya kita patungan untuk membayar BPJS. Baru dia diberikan akses untuk pengobatan. Nah, saya kira hal-hal yang seperti ini nih ya harusnya dilihat. Jadi yang perlu dievaluasi oleh Komnas KIPI itu bukan hanya prosedur investigasinya, uji kausalitasnya, tapi juga kinerja dari para aparatnya. Itu juga harus dilakukan evaluasi, Prof. Ini masukan dari kami. Kemudian yang ketiga, itu prosedur yang tadi Profesor sampaikan tadi. Begitu ada keluhan, lapor ke Yankes setempat, dilakukan investigasi, dilakukan uji kausalitas. Itu terlalu berbelit-belit, Prof. Misalkan begini, prosedurnya ini, begitu orang mengalami gejala, maka dia lapor. Dan lapor pun juga dikatakan harus 1 kali 24 jam. Nah, masalahnya kadang-kadang orang merasakan efek ini setelah 2 hari atau 3 hari kemudian. Nah, kemudian setelah lapor ke puskesmas atau dinas kesehatan, harusnya dilakukan investigasi. Cuman beberapa korban itu juga bertanya-tanya investigasinya seperti apa? Apakah didatangi ke rumah, dilakukan asesmen terhadap korban. Nah, faktanya korban juga tidak dilakukan itu. Jadi investigasinya yang seperti apa gitu. Itu tuh di tingkat investigasi. Nah, setelah dilakukan atau mungkin investigasinya itu nggak jelas seperti apa, dilaporkan kepada Komda KIPI nanti baru melapor kepada Komnas KIPI melakukan uji kausalitas lagi. Nah, persoalannya kalau uji kausalitas yang dilakukan oleh Komnas KIPI juga tidak jelas gitu kan. Artinya terlalu berbelit-belit untuk kita bisa mendapatkan apakah ini KIPI atau tidak. Memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, mungkinkah nanti dari sisi Komnas KIPI, Prof, ini usul ini, bisakah itu dilakukan simplifikasi, jadi penyederhanaan. Orang kalau kita datang ke dokter itu kan cukup ditanya. Saya datang ke dokter, keluhan saya adalah demam, ditanya, Bapak apa yang dirasakan, sebelumnya mengalami apa atau sebelumnya kenapa? Maka ditegakkan diagnosis, diterapi berdasarkan itu. Nah, jadi dibuat sederhana itu bisa atau tidak untuk uji kausalitasnya. Nah, yang terakhir, Prof. Yang terakhir adalah ya itu terus terang kami masih ragu tentang independensi Komnas KIPI yang mengajukan uji kausalitas karena bentuk ujinya tertutup, kemudian yang terlibat juga orang-orang pemerintah, meskipun tadi Profesor menyebutkan anggotanya dari asosiasi macam-macam, tetapi afiliasinya sama. Jadi bisakah di dalam Komnas KIPI itu menarik anggota masyarakat? Jadi sebagai anggota dari Komnas KIPI untuk menguji independensinya. Atau misalkan apakah dimungkinkan dilakukan upaya orang-orang yang betul-betul independen melakukan uji kausalitas. Begitu, Prof. Kalau masalah anggaran, saya kira juga bukan kewenangan Profesor, jadi saya nggak akan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada satu lagi yang terakhir ya, Prof. Insya Allah ada Babe Aldo yang akan berinteraksi lagi. Atau nanti saya lupa ininya. Saya Gimana, lupa menjawab. Saya mesti ini. Saya nggak guru besar. bertanya, Prof. Saya Ada nggak satu lagi ya, Prof, bertanya. ya. 1 menit boleh, Babe? Ya. 1 menit. Enggak. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof mungkin udah tahu saya yang kemarin. Iya, saya lihat di sosmed aja. Siap. Ya, ini Alhamdulillah bisa bertemu, Pak. Kita Alhamdulillah. bisa bertatap muka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Prof dalam keadaan sehat Iya, walafiat. saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Baik, Prof. Ya. Kami mau menyatakan dengan jelas bahwasanya saya dan teman-teman dan rekan-rekan dan masyarakat bukan orang yang anti vaksin, Ya. tapi kami anti mandatori. Ya. Kenapa? Karena sampai hari ini bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap korban KIPI dengan segala hormat masih terlalu jelimet, bulat, ruwet yang seperti ini. Masih ada korban-korban yang belum tertangani dengan baik. Dan ini, Prof, diperparah oleh adanya, saya nggak tahu siapa yang bayar buzzer. Dan itu pihak pemerintah diam aja. Kami mengharapkan ada dari orang-orang di pemerintahan yang mau mengakomodir apa yang menjadi kepentingan kami disampaikan ke khalayak. Sehingga mandatori ini selesai. Karena kita tahu sama tahu bahwasannya jangankan vaksin, makanan saja ada yang alergi. Kami tidak menampik bahwasannya ada orang yang menerima vaksin sehat. Kami tidak menampik itu. Akan tetapi jangan juga gara-gara yang sehat ada, terus yang korban dilupakan. Dengan segala apa yang Prof sampaikan tadi. Dan saya yakin juga Profesor di sini sebagai orang yang melaksanakan kebijakan. Saya berharap pertemuan saya dengan Profesor Indra ini menjadi langkah awal untuk kita bisa bersinergi dengan rakyat. Supaya kebijakan itu tidak hanya dari satu sisi, Prof. Adanya korban-korban ini patut diperhatikan, patut didengar. Saya sampai seperti kemarin, Prof, itu dari pihak Kemenkes kami cuma mengharapkan terjadinya diskusi. Kenapa kami sampai kemarin seperti itu? Karena pintu diskusi ditutup. Ini ada apa? Kalau dari Pak Slamet tadi menjelaskan bagaimana ribetnya korban KIPI, bagaimana ribetnya mengurus itu klaim bahwasannya ini korban KIPI, ini kenapa tidak dipercantik, diperindah bagi rakyat gitu? Ayo, di bawah ini juga banyak ahli-ahli. Saya mungkin bukan ahli, bukan berarti saya tidak bisa berbicara dengan sesuai dengan keilmuan si ahli. Karena tidak sedikit, Prof, ternyata ada ahli-ahli yang bungkam. Takut untuk berbicara. Ada apa ini? Itu yang membuat kami sebagai rakyat, khususnya saya nih, Prof, saya cuma lulusan SMA, tapi sampai belajar ini, Prof. Ada apa ini? Ini didasari oleh orang-orang yang membuat kebingungan di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu membuat kebingungan. Saya pribadi, Prof, mengajak Prof Indra ini, ayo Prof, diskusi, kita cari jalan tengahnya supaya pandemi ini selesai, rakyat tidak ketakutan. Contoh aja nih kebijakan, Prof, minta maaf dengan segala hormat, dengan angka kesembuhan 99% lebih, kenapa anak-anak dijadikan wajib vaksin? Sementara korban ada. Ini kan jadi pertanyaan buat kami, Bro. Yang ngomong 99% lebih siapa? IDI. IDI ada. Bahkan Bapak Aman B. Pulungan itu ada jurnalnya. Kami punya jurnalnya. CFR-nya, cost fatality rate-nya 0, sekian persen di jurnal tersebut. Tapi waktu di media konferensi pers Pak Aman bilang cost fatality rate-nya 3-5%. Waduh. Nah, ini kami jadi bingung karena pemangku kebijakan sendiri. Pernyataan-pernyataan, minta maaf Prof, karena Prof ada di sana, dari pihak Prof sendiri. Sehingga masyarakat yang mau berpikir melihat data ini, fakta ini, kami jadi bingung. Nah, yang kami minta adalah kejelasan. Itu aja, Prof. Mudah-mudahan dari sini, kami siap, Prof. Bahkan saya kemarin, Prof, di Kemenkes ini dengan segala hormat, mungkin juga termasuk ada unsur emosional saya, Prof. Karena kemarin yang turun ke jalan itu termasuk ibu-ibu yang anaknya jadi korban, Prof.
Dan kami minta diskusi baik-baik, nggak dapat tanggapan. Itu di dalam kantor Kemenkes, itu yang kemarin viral video saya itu udah di luar kantor Kemenkes. Di dalam kantor Kemenkes saya bilang, tolong pihak Kemenkes, kalau memang nggak mau nerima saya dan tim untuk berdiskusi, ya udah laporin saya aja. Supaya kita sama-sama buka-bukaan di kantor polisi. Di situ disaksikan ada beberapa aparat kepolisian. Sampai saya bilang sama polisinya, Pak tangkap saya. Ayo dong Kemenkes laporkan saya. Supaya data saya ini, apa yang kami punya ini bisa diketahui oleh khalayak luas. Masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia berhak mengetahui kebenaran. Kalau memang dalam diskusi tersebut, memang akhirnya ujungnya wajib vaksin, maka saya yang pertama akan divaksin. Nah, begitu Prof. Mudah-mudahan ini jadi diskusi keterbukaan. Minta maaf ya Prof, gaya bicara saya memang begini. Tapi hati saya lembut kok Prof. Masih suka ngopi saya Prof. Makasih Prof. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Prof. Indra terkait dari Jadi ini saya tinggal 4 menit lagi ya, karena saya sudah terlambat mengikuti ini ya. Jadi terima kasih saya ketemu lawyer dari Jogja, Babeh ya. Pendidikan cuma SMA tapi penuturan seperti doktor. Jadi saya kagum, apresiasi. Kayaknya kita semua sehati nih. Selaras, semua mau menyejahterakan masyarakat, mau menyelamatkan bangsa ini dari musuh satu kita, virus COVID. Cuman caranya beda-beda gitu ya. Ada yang berprofesi sebagai lawyer ya, memperjuangkan. Saya dukung sepenuhnya. Lalu saya dokter spesialis anak. Disertasi saya tentang kejadian pas imunisasi. Ya, saya berupaya dengan segala tenaga, pikiran, waktu yang saya punyai untuk menyejahterakan masyarakat dengan gaya saya juga nih, kayak begini gitu ya. Jadi soal saya tidak dipercaya independensinya kan saya bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan saya Muslim ya. Jadi kalau saya tidak jujur, nggak usah yang di sini yang Maha Kuasa lah yang lebih tahu ya apa yang harus kita terima kalau kita menyalahi sumpah kita pada waktu saya dididik atau lulus jadi dokter. Jadi saya ucapkan ucapan terima kasih. Asupannya dari Pak Lawyer tentu akan saya sampaikan. Saya sampaikan sekali lagi, saya cuma ketua komite nasional yang anggotanya teman-teman sejawat beberapa belas orang ya, bukan pegawai Kemkes, bukan pejabat eselon ya, cuma dosen. Kalau mau tahu ya, saya juga ini duduk sebagai ketua Komnas KIPI itu bukan ngelamar, bukan mengajukan diri, namun ditunjuk. Kebetulan aja saya dari tahun 98 sudah terlibat tentang imunisasi ini dan beberapa teman-temannya. Jadi kita semua juga lillahi ta'ala ini buat masyarakat banyak ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dengan segala ya kekurangan, kekhilafan, kesalahpahaman, itu biasa. Jadi saya kira kita sama-sama berjuang di jalan masing-masing. Ya, saya kira udah 1 menit lagi nih. Ya. Nanti ini kan ini acara masih terus, silakan aja. Oh ya, dari saya boleh satu, Prof. Waduh. Nggak, intinya sih sebagai penutup. Ya. Aduh tuh itunya ya. Wah, sinyalnya Bu. Putus-putus. Sinyalnya kurang baik. Saya mau menanyakan apabila sinyalnya jelek, Bu. Jadi tindak lanjut masuk. Jadi supaya kita sebagai rakyat juga aman. Ya, kami juga nggak was-was gitu loh, ingin memilih untuk ikhtiar vaksin seperti itu. Ya, jadi saya divaksin, istri saya divaksin, anak-anak saya divaksin, cucu-cucu saya juga divaksin. Insya Allah aman. Ya, teruskan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Bisa pamit saya, Bu Moderator. Mohon maaf
akan mengikuti penggugahan di FKUI. Assalamualaikum, mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi nanti ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Sami-sami. Waalaikumsalam. Sama-sama kita berjuang ya. Baik, mungkin ini Mbak Vita. Oh ini Mbak Vita, silakan dilanjut Mbak Vita. Profesor Indrawannya udah keluar ya. Silakan Mbak Fit dilanjut. Sekarang pematerinya ganti Babe Aldo aja. Setuju Pak. Lanjutkan, Babe, maju Be. Mbak Vita, Bisa kelempar ini. Profesor Indra pasti masih ada. oh, silakan Ayo, untuk Babe, selanjutnya Babe. ada acara Ada Babe Aldo juga ya. mungkin ada yang disampaikan. Babe Aldo provokasi kita Kemudian semua. apa yang bisa di Babe Aldo sudah bisa standby? Babe Aldo lagi ngopi. Baik, alhamdulillah terima kasih pada teman-teman partisipan yang sudah bekerja sama luar biasa dengan santun luar biasa dan bisa oh iya, yang saya khawatirkan adalah nanti dari sana nggak mau menerima sebagai Babe Aldo sudah standby. Ah iya. Baik. Aduh, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, kami akan kembali menampung pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah disiapkan oleh teman-teman. Silahkan diketik atau mungkin ada yang mau langsung live gitu. Ada? Silakan raise hand. Oh iya. Maaf saya ini nggak tahu sinyal ini tidak stabil. Biasanya sih nggak kayak gini, mungkin karena minum ya. Silakan Babe Aldo, langsung dipersilahkan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Banyak-banyaknya sih, untuk menjawab juga teman-teman mungkin yang banyak yang tidak hadir webinar kemarin. Oke, sambil baik-baik tes. Oh, sudah ada yang raise hand ya. Maaf ini saya sinyalnya agak tadi saya sendiri yang di HP belum masuk, jadi hanya bisa standby yang di laptop ini. Baik, yang sudah ada raise beberapa orang nih. Bentar. Oh iya maaf. Maaf ini. Babe silakan Babe. Nanti setelah Babe akan ada mungkin yang mau mempersiapkan pertanyaannya secara live. Kita saat ini masih direkam dulu, nanti akan diupload di YouTube-nya Yayasan Fidel Al-Fariski. Silakan Babe Aldo, waktu dan sangat diperbolehkan. Babe sudah ada standby.